antar masyarakat dengan fokus pada ibu dan anak dapat dilakukan pada Posyandu. Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan untuk masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Saat ini banyak kegiatan Posyandu yang belum optimal dalam menjalankan fungsinya. Kurang berfungsinya Posyandu disebabkan karena rendahnya kemampuan kader dan pembinaan yang masih belum optimal. Beberapa faktor lain yang mungkin mempengaruhi optimalisasi kegiatan Posyandu adalah penyediaan dana operasional dan sarana prasarana. Namun demikian, untuk permasalahan dana sarana prasarana saat ini sudah diupayakan oleh pemerintah. Sumber pembiayaan Posyandu berasal dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten atau Kota, termasuk anggaran dana desa atau ADD. Di Desa Ngalang saat ini terdapat 14 Posyandu yang tersebar di seluruh dusun. Walaupun 78% Posyandu sudah dalam strata mandiri, namun saat ini kegiatan Posyandu yang dilakukan masih dirasakan belum optimal. Hampir sebagian besar hanya melaksanakan penimbangan dan pencatatan saja. Namun, fungsi-fungsi lain seperti promosi kesehatan, penyuluhan, dan berbagai kegiatan preventif belum dilaksanakan dengan optimal. Baru 22% Posyandu yang melaksanakan fungsi BKB. Faktor yang sangat krusial untuk optimalisasi kegiatan Posyandu adalah peran kader dan pembinaannya. Peranan kader sangat penting karena kader bertanggung jawab atas pelaksanaan Posyandu. Jika kader tidak aktif, maka pelaksanaan Posyandu juga akan menjadi tidak optimal. Peranan kader sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan program Posyandu, khususnya dalam pemantauan tumbuh kembang anak dan kesehatan ibu. Di Desa Ngalang, setiap Posyandu hanya memiliki 5 kader Posyandu. Oleh karena itu, perlu diupayakan langkah dalam memberdayakan kader agar lebih profesional dalam memantau tumbuh kembang anak dan kesehatan ibu. Masalah gizi atau underweight pada anak pendek atau stunting pada anak balita di Indonesia ini sangat masih cukup tinggi, yaitu 30,8%. Angka ini mengalami penurunan dari tahun 2013, namun tidak terlalu signifikan, yaitu sekitar 7%. Penurunan ini kembali memperoleh tantangan dengan adanya pandemi COVID-19, yang menurut Bappenas terdapat tambahan sekitar 700 anak mengalami stunting karena penurunan perekonomian. Hal ini merupakan salah satu prioritas masalah yang memerlukan solusi terfokus karena kejadian yang sangat tinggi. Pemerintah harus bersiap karena angka ini dapat terus melambung jika kondisi ekonomi dampak COVID-19 belum membaik. Desa Ngalang merupakan salah satu desa di Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunung Kidul dengan angka kejadian stunting masih tinggi sebesar 28,23%. Jika dilihat, menurut desa di Kecamatan Gedangsari, tercatat Desa Ngalang memiliki jumlah penduduk tertinggi dibanding desa lain, yaitu sebanyak 8.081 orang, dengan penduduk laki-laki sebanyak 3.893 orang, dan penduduk perempuan sebanyak 4.188 orang, dan terdapat 481 balita. Gizi merupakan salah satu faktor penting yang menentukan tingkat kesehatan perkembangan fisik dan mental. Hal ini penting karena menyangkut kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa yang akan datang. Beberapa studi menunjukkan resiko yang diakibatkan stunting, yaitu penurunan prestasi akademik, meningkatkan resiko obesitas, lebih rentan terhadap penyakit tidak menular, dan peningkatan resiko penyakit degeneratif. Oleh karena itu, stunting merupakan prediktor buruknya kualitas sumber daya manusia yang selanjutnya akan berpengaruh pada pengembangan potensi bangsa. Dampak COVID-19 pada perekonomian sangat terasa baik masyarakat kota maupun masyarakat desa. Jumlah penduduk Desa Ngalang yang banyak minim sekali penduduk yang memiliki strata pendidikan yang tinggi. Sebagian besar bekerja sebagai buruh, juga banyak yang menganggur. Pemilik dan pegawai warung penjajan makanan berhenti bekerja. Pengelola jasa travel berhenti beroperasi.
pedagang tidak berjualan lagi dengan kondisi pengangguran yang demikian masif. Kerentanan terhadap kemiskinan akan semakin tinggi. Kebutuhan anak dan kebutuhan keluarga yang jumlahnya sangat banyak menjadi beban berat, termasuk pemenuhan kebutuhan pangan keluarga. Rendahnya tingkat pendapatan secara tidak langsung akan menyebabkan terjadinya stunting. Hal ini dikarenakan menurunnya daya beli pangan yang baik secara kuantitas maupun kualitas, atau terjadinya ketidaktahanan pangan dalam keluarga. Desa Ngalang termasuk kawasan pertanian dan perkebunan yang mayoritas pekerjaan masyarakat adalah bertani atau berkebun. Pertanian yang dimiliki Desa Ngalang sebagian besar adalah lahan kering atau tanda hujan, kurang lebih 90%, yang tergantung pada daur iklim, khususnya curah hujan. Sektor pertanian belum mampu menyokong perekonomian warga. Terlebih pada masa kemarau ini, hasil pertanian hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok. Selain itu, dampak sosial ekonomi pada masa pandemi COVID-19 juga sangat terasa dialami di berbagai profesi pekerjaan termasuk bidang pertanian. Pro-SAHI atau sosialisasi aplikasi Pro-SAHI, demonstrasi penggunaan aplikasi Pro-SAHI, praktik keterampilan penggunaan aplikasi Pro-SAHI, pendampingan kader dalam pelaksanaan penyuluhan kepada orang tua menggunakan aplikasi Pro-SAHI, pemberian pemahaman terkait stunting menggunakan aplikasi Pro-SAHI, penanaman konsep pola asuh gizi pada anak balita menggunakan aplikasi Pro-SAHI, penanaman konsep deteksi dini dan stimulasi tumbuh kembang pada balita menggunakan aplikasi Pro-SAHI. Yang kedua, pelaksanaan inovasi taman gizi terpadu dengan metode vertipinaponik. Perancangan bangunan alat vertipinaponik, pelatihan budidaya ikan dan sayur pada alat vertipinaponik, pemantauan proses budidaya ikan dan sayuran. Yang ketiga, tahap evaluasi pelaksanaan kegiatan. Inovasi tanaman gizi terpadu dengan metode vertipinaponik yaitu budidaya ikan dan sayur secara bersamaan. Sistem aquaculture menggunakan kolam masyarakat yang tidak terpakai. Kebutuhan air bagi tanaman berasal dari kolam ikan yang mengalir mengikuti sirkulasi terus-menerus lewat pompa akuarium. Teknologi ini merupakan gabungan aquaculture dan hidroponik dalam satu sistem untuk mengoptimalkan fungsi air. Tanaman akan mendapat pupuk organik secara otomatis dari sisa pakan dan kotoran ikan. Ikan air tawar memiliki kandungan protein tinggi dan sayuran yang merupakan sumber vitamin dan mineral. Selain itu, budidaya sistem vertipinaponik dapat menambah nilai estetika di pekarangan rumah. Produksi ikan dan sayur bisa lebih tinggi dari budidaya konvensional di lahan yang luasnya sama. Hal ini bisa digunakan untuk memenuhi gizi keluarga. Pro-SAHI adalah alat konseling berbasis mobile application untuk pemantauan secara intensif tumbuh kembang dan pengasuhan anak dampak pandemi COVID-19. Harapannya, walaupun masyarakat tidak berkunjung ke posyandu, tetapi kebutuhan akan informasi dan pemantauan perkembangan bayi dan balita, serta kesehatan keluarga tetap dapat dirasakan dan pelayanan tanpa tatap muka diharapkan tidak mengurangi dari esensi pelayanan posyandu yang sesungguhnya. Disrupsi atau perubahan secara drastis ini telah memaksa masyarakat, termasuk kader posyandu, sistem pembelajaran jarak jauh dan pelayanan publik secara online, pengembangan survei online, penggunaan web meeting, pengembangan telemedicine, implementasi chatbot untuk pelayanan publik, hingga persidangan secara online. Begitu juga dengan dampak yang dapat dirasakan pada layanan kesehatan ibu dan anak, yaitu posyandu.